Pada saat ini, di depan gedung asrama putri, Nona Siren berdiri di sana dengan sikap yang benar, menunggunya. Liu. Ketika dia melihat Liu dan Jaki muncul bersama, Yang Siren dengan marah menyambutnya. Bahkan jika dia sangat marah, bahkan jika langkahnya cepat, sosok anggun Yang Siren masih mengungkapkan keanggunan unik seorang wanita muda. Meskipun wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kemarahan yang tak terhindarkan, kecantikannya masih memancarkan kejutan yang tak tertandingi di depan gedung asrama. Dia berjalan ke Liu, menatap matanya yang besar dan berair, dan berkata dengan marah, "Oke, kamu benar-benar pergi untuk membuka kamar dengan Jiaki, kamu sangat tidak tahu malu, bagaimana kamu bisa tahan untuk menyerang Jiaki yang murni dan baik hati. Oh Siren, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Sebelum Liu dapat berbicara, Jiaki melambaikan tangannya untuk menjelaskan, "Aku diculik tadi malam, Liu ada di sini untuk menyelamatkanku, kami tidak melakukan apa-apa." "Iya." Liu menganggukkan kepalanya, "Tadi malam terlalu terburu-buru, jadi aku tidak punya waktu untuk memberitahumu tentang hal itu." "Tidak." Yang Siren menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jiaki, kamu tidak perlu melakukannya. Tolong aku." Dia berbohong padaku, orang-orang tidak bodoh. Jika dia menyelamatkanmu, mengapa kamu pergi ke Green Apple Love Hotel untuk membuka kamar? Love Hotel. Ketika Yang Siren menanyakan kalimat ini, hanya beberapa gadis lagi datang. Jelas juga ingin kembali ke asrama. Dan Liu sangat terkenal di Universitas Sains dan Teknologi, dan secara alami menarik perhatian para gadis. Yang Siren dan Jaki bahkan masuk dalam daftar gadis cantik sekolah di forum HKUST begitu mereka masuk sekolah, mereka juga dikenal banyak orang. Aku pergi, apa yang aku dengar? Tadi malam saudara Liu dan Jaki pergi untuk membuka kamar. Ya Tuhan. Saudara Liu membuka kamar dengan Jaki, dan Yang Siren cemburu. Jadi, gosip gadis-gadis ini langsung buka, satu persatu diskusi yang entah kenapa heboh. Yang Siren dan Jaki tidak mendengar apa yang dikatakan orang lain, tetapi dengan telinga Liu, mereka dapat mendengarnya dengan jelas. Siren, jangan bicara omong kosong, mari kita bicara tentang hal lain. Liu dengan cepat membujuknya. Saudara Liu tidak ingin membiarkan skandalnya menyebar ke seluruh langit. Tetapi begitu mulut Yang Siren marah, dia tidak terlalu peduli, "Tidak, mengapa kamu ingin berpindah tempat, kamu harus menjelaskan apa yang terjadi tadi malam. Dan kamu, Jiaki, mengapa kamu begitu bodoh? Liu adalah seorang hooligan. Kamu memberinya tubuhmu begitu saja, mengapa kamu begitu ceroboh? Aku akan pergi." Jiaki memberikan tubuhnya kepada Liu tadi malam. Ya Tuhan. Aku senang hanya memikirkannya. Itu. Tapi Yang Siren berkata bahwa Liu adalah seorang hooligan, apakah Liu ada hubungannya dengan Yang Siren? Pada saat ini, ada siswa perempuan lain yang kembali ke asrama, jadi ada lebih banyak orang yang menonton, dan sudut diskusi semua orang berubah lebih. Jiaki adalah yang paling malu saat ini. Dia melambaikan tangan kecilnya lagi dan lagi, "Siwen, aku tidak punya apa-apa tadi malam. Kami hanya tidur bersama dan tidak melakukan hal lain. Tidur bersama. Jiaki ini benar-benar sederhana. Mati. Seorang mahasiswa, tidakkah kamu mengerti konsep tidur dengan seorang pria? Liu tidur Jiaki, fakta ini pasti." Para penonton gadis telah menempatkan Liu dan Jiaki tidur hubungan diberikan. Pada saat ini, saudara Liu merasakan kepala yang besar untuk pertama kalinya, ini hanya penjelasan yang lebih kacau. Lebih buruk lagi, Jiaki takut Yang Siren akan berbicara omong kosong, dan terus menjelaskan, "Tadi malam terlalu rumit, saudara Liu kelelahan, dan dia sangat baik, kamu tidak mengerti." Anjing. Liu akan sangat marah sehingga dia ingin memukul pantat Jiaki. "Apa yang Anda jelaskan secara acak? Bukankah ini semakin gelap?" Benar saja, Yang Siren tidak hanya menggambar 3 garis hitam di dahinya yang cerah saat ini, tetapi para gadis yang melihat juga menjadi lebih bersemangat seolah-olah mereka telah menemukan dunia baru. "Apakah Anda mendengar bahwa Jiaki membuka kamar dengan Liu, yang membuatnya sangat rumit?" "Saya mendengarnya, dan itu melelahkan saudara Liu, tetapi saudara Liu berperilaku sangat baik di tempat tidur." "Saya mengerti," Jiaki sebenarnya bertanya Yang Siwen memamerkan bahwa dia bisa melelahkan pria kuat seperti kakak Liu. Ciao. Pada saat ini, Liu menjadi gila, dan Yang Siren juga gila, tangan kecilnya memberi isyarat beberapa kali, seolah-olah dia tidak tahu harus berkata apa. "Ayo bicara di tempat lain." Liu maju selangkah, tiba-tiba memeluk paha Yang Siren sambil menghela nafas, dan langsung menggendong nona yang di pundaknya, lalu berbalik dan pergi. "Ah, ah. Liu, kamu bajingan besar, biarkan mereka pergi." Yang Siren terkejut, dia bersandar di punggung Liu, mengangkat sepasang tinju kecil, dan membanting Liu dengan keras. "Pinggang angin. Jujurlah padaku." Liu berkata sambil berjalan, "Hati-hati dan aku akan menjagamu." "Tidak, orang tidak jujur, kamu mengecewakanku, beraninya kamu membawa nona Ben seperti ini, kamu. Tepuk tangan." Liu hanya menamparkan pantat Yang Siren, menyela bagian kedua dari kata-kata nona Yang. "Bajingan, coba pukul aku lagi." "Tampar." "Kakak Liu, Siren, tunggu aku." Jiaki buru-buru mengejarnya dengan ekspresi gugup di wajahnya. Para penonton gadis itu tercengang. Ya Tuhan, saudara Liu sangat mendominasi, dia benar-benar membawa Yang Siren pergi. Dia juga memukul pantat Yang Siren dan memukul pantat Yang Siren di depan Jiaki. Ya Tuhan, pria yang begitu mendominasi, apakah Anda mempersiapkan satu raja? Dan dua-dua. Jangan bicara omong kosong, saya pikir Liu mungkin tidak ingin membuat Yang Siren cemburu dan akan membawanya pergi untuk menebusnya. Jiaki menyusul, dia pasti takut dengan apa yang akan terjadi pada Liu. Dan Yang Siren, dan Liu akan meninggalkannya dalam kedinginan. Liu orang itu pergi, tetapi di luar asrama putri, ada skandal yang semakin lama semakin hitam. Bahkan Bibi Mayang, administrator asrama wanita, dengan ekspresi kekaguman di wajahnya, berbisik, tidak mudah bagi pemuda ini untuk menyakiti 2 mahasiswi yang cantik pada saat yang sama, anak muda zaman sekarang benar-benar gila. Setelah meninggalkan HKUST, ketiganya menemukan sebuah kafe yang tenang, dan butuh 2 jam bagi Liu dan Jiaki untuk menjelaskan apa yang terjadi tadi malam.
Yang Siren juga terkejut dengan prestasi Liu membuka jalan tadi malam dan satu orang memilih lebih dari 500 orang. Tetapi setelah keterkejutan, Nona yang masih sedikit bingung, masih menatap Jiaki, dan bertanya dengan sangat serius, Jiaki, katakan yang sebenarnya, lalu kalian berdua tidur di ranjang yang sama tadi malam, dan tidak ada yang benar-benar terjadi. Oh, tidak. Jiaki tersipu dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Begitulah. Yang Siren tiba-tiba melirik Liu dengan tatapan aneh, yang sepertinya mengatakan bahwa kamu tidak kompeten dalam hal itu. Liu baru saja menyesap kopi dan sangat marah sehingga dia hampir menyemprotkan semuanya ke wajah Yang Siren. Kemudian Yang Siren mengambil tangan kecil Jiaki dan berkata, Jiaki, mengapa kamu tidak tinggal di asrama di masa depan, datang dan tinggal di rumah saya? Anda tahu, Liu menyinggung beberapa orang yang sangat jahat karena dia melindungi saya, karena dari saya akan membawa Anda juga. Saya sering terlibat di dalamnya, yang membuat Anda tinggal di asrama, dan saya tidak nyaman. Ini. Jiaki menoleh dan melirik Liu, seolah meminta pendapat Liu. Yang Siren berkata, Anda tidak perlu melihat Liu, jangan khawatir, kami memiliki banyak kamar di rumah kami. Tidak, tidak, itu merepotkan. Jiaki sangat sederhana, dan dia juga merasa bahwa ada perbedaan besar dalam identitas dengan Yang Siren, dan dia sudah lama tidak saling kenal, tentu saja dia malu untuk hidup. Di masa lalu. Jangan bicarakan ini, sebenarnya ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Liu berkata, menghindari topik ini untuk Jiaki. Jiaki dipukuli tadi malam dan Doni Wuhen menculiknya, saya tidak berpikir dia bisa memasuki asrama wanita untuk menculik Anda, kan? Jiaki, katakan padaku, bagaimana kamu mendapatkannya? Jiaki tiba-tiba mengubah wajahnya dan menggigit bibir bawahnya dengan ringan. Ini dia, ceril dari asrama kami, dia berbohong padaku tadi malam, dan berkata dia harus memberitahuku jika dia memiliki sesuatu dalam pikirannya, dan kemudian. Kalau begitu benar. Liu berkata sambil tersenyum. Sayangnya, saya tidak suka memukul wanita, tetapi dia melakukan kesalahan besar. Jika dia tidak menerima hukuman, saya khawatir gadis ini akan membuat lebih banyak kesalahan di masa depan. Itu benar, Jiaki, ikut aku, Nona Ben akan melampiaskan amarahmu. Yang Siren menepuk meja dan berdiri. Ya, sebenarnya, masalahnya sudah selesai, dan masalah besar akan mengabaikannya di masa depan. Kata Jiaki lemah. Itu tidak bisa dilakukan. Kali ini, Liu dan Yang Siren mencapai kecepatan yang sama, dan keduanya berkata serempak. Kemudian, keduanya saling memandang lagi, seolah-olah mereka tidak puas satu sama lain. Jiaki, pergi, kembali ke asrama, Nona Ben hari ini, untuk melampiaskan amarahmu. Yang Siren membawa Jiaki dan berjalan keluar. Pergi. Liu juga memberikan pandangan yang menyemangati pada Peng Jiaki. Kemarin Doni Wuhen ketakutan, dan dengan karakternya, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk memberitahu Ceril bahwa kamu diselamatkan olehku, jadi gadis nakal itu harus kembali. Di sekolah. Segera setelah itu. Yang Siren menyeret Jiaki dan berlari keluar dari kafe. Ketika dia kembali ke asrama, dua gadis menggoyangkan ponsel mereka, dan seorang gadis lain sedang mengemasi barang bawaannya. Yang Siren menendang pintu dengan keras. Dia menendangnya, membuat mereka bertiga memandangnya secara bersamaan. Siapa Ceril? Setelah memasuki pintu, Nona yang dengan lembut mengangkat dagunya yang runcing dan bertanya dengan dominan. Dia. Jiaki melirik gadis yang sedang mengemasi barang bawaannya. Hei, itu. Jiaki, aku tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi tadi malam, jangan. Tampar. Ceril masih ingin membela diri, bahkan dengan ekspresi percaya diri di wajahnya, tetapi keadaan ini lebih mencerminkan rasa bersalahnya. Dan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tamparan Nona yang sudah menamparkan wajahnya. Kamu berani memukulku. Kepala Ceril terbanting ke samping, dia menutupi wajahnya dan berteriak, apakah kamu pikir aku tidak akan melakukannya? Tampar. Yang Siren tidak menjawab Ceril sama sekali, dan dengan tamparan balik yang indah, dia juga menggambar bekas tamparan di wajah Ceril. Cukup, aku akan melawan. Ceril berteriak histeris, mengulurkan tangan untuk meraih wajah cantik Yang Siren. Tapi Nona yang tiba-tiba mengangkat kaki kecilnya dan menendang selangkangan Ceril dengan keras. Wow, aduh. Meskipun titik kunci seorang wanita bukanlah ini, tetapi juga sangat menyakitkan untuk dipukul begitu keras di depan, sangat sakit sehingga kakinya langsung dijepit, pantatnya didorong ke belakang, tangannya menutupi selangkangannya, dan bagian atas tubuhnya mencapai batas. Seluruh wajah menjadi ungu, seperti buang air kecil. Jiaki berdiri dan menonton, dan dua gadis lainnya juga menonton, sepertinya tidak ada yang akan percaya bahwa seorang wanita secantik Yang Siren memiliki sisi kekerasan seperti itu. Yang lebih tidak terduga adalah bahwa Nona Yang Siren yang kejam sebenarnya tampaknya menikmati keadaan saat ini, dan berkata sambil tersenyum, tidak heran Liu suka memukul wajah orang, terutama wajah yang buruk, rasanya benar-benar bagus. Bang! Setelah mengatakan ini, pinggang Nona yang merosot ke bawah, dan tangan kanannya menarik busur yang tenggelam dan kemudian tiba-tiba naik. Ini adalah hook standar yang lebih rendah, mengenai dagu Ceril dengan kuat. Bak, buk. Setelah dipukul, kepala Ceril tiba-tiba miring ke atas, dan kemudian jatuh ke tanah dengan punggung lurus. Oh ya. Yang Siren mengangkat guntingnya dan berkata dengan penuh semangat, setelah pertarungan, telah diputuskan bahwa saya juga akan tinggal di asrama di masa depan. Saya akan tinggal di asrama ini. Mulai hari ini, Nona Ben akan menjadi kakak perempuan tertua dari asrama ini. Penampilan kekerasan Yang Siren benar-benar mengejutkan para siswa di asrama wanita ini. Adapun Ceril, meskipun dia akan pindah dari asrama, perbedaan antara pindah sendiri dan diusir setelah dipukuli terlalu besar, dan dia bisa dianggap mendapatkan hukuman yang pantas dia dapatkan. Dia tidak bisa mengangkat kepalanya untuk menjadi manusia. Hanya saja Yang Siren tidak tahu bahwa selalu ada sepasang mata di luar jendela yang melihat segala sesuatu di dalamnya. Pemilik mata ini secara alami adalah Liu. Asrama Jiaki ada di lantai 3. Saya tidak tahu bagaimana Liu naik. Melihat Yang Siren dapat menyelesaikan masalah dengan lancar, Liu melompat dari jendela di lantai 3 saat dia berkibar.
Diam-diam berjalan di jalan bawah, Liu berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum, Siren, gadis ini tidak hanya memiliki temperamen seorang wanita muda, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi gadis yang kejam. Tidak buruk. Jiaki, aku akan membiarkanmu tinggal di rumahku dan kamu menolak untuk menerimanya, lalu aku akan pindah ke asrama dan tinggal di sini, dan kita akan menjadi teman baik di masa depan. Yang Siren sangat bangga saat ini, dan meraih tangan Jiaki sambil tersenyum. Jiaki mengangguk berat. Nona yang melakukan apa yang dia katakan dan benar-benar pindah ke asrama sebagai pengawal Yang Siren, Liu secara alami pindah ke asrama anak laki-laki. Dan karena Liu adalah pengawal Yang Siren, dan Jiaki mengira dia adalah pacar Liu. Liu sering diundang untuk bermain di asrama wanita 309. Administrator asrama wanita, Bibi Mayang, tidak pernah menghentikan Liu sejak dia ditampar wajahnya dengan duit oleh Liu. Saudara Liu telah menjadi mahasiswa istimewa Universitas Sains dan Teknologi. Saya tidak tahu berapa banyak teman sekelas laki-laki yang iri. 3 hari berturut-turut berlalu, keluarga yang tenang, dan tidak ada yang aneh di sekolah. Namun, di pagi hari 3 hari kemudian, Liu menerima telepon dari Dian Sun setelah sarapan bersama Yang Siren dan Jiaki di kafetaria. Hei, Tuan Liu, saya ingin meminta bantuan Anda. Begitu panggilan tersambung, Dian Sun berkata dengan tidak sabar, saya tahu anak saya Mark Liu telah membuat Anda marah lagi, tetapi dia seperti orang yang vegetatif, dan saya telah mempekerjakan banyak dokter. Saya tidak dapat menyembuhkannya, tolong bantu saya. Oh, ada seringai di sudut mulut Liu, aku menyebabkan keadaan putramu saat ini. Aku tahu, itu sebabnya aku memastikan bahwa hanya kamu yang dapat menyembuhkan anakku. Saya minta maaf kepada Anda atas nama Mark Liu, selamat Tuan. Liu saya bersedia menyelamatkan putra saya bersedia membayar semua harganya, kata Dian Sun. Oke, Liu mengangguk. Di mana Anda? Mari kita bertemu dan berbicara. Tuan Liu, saya tepat di luar pintu masuk utama Universitas Sains dan Teknologi. Dian Sun menjawab dengan cepat. Oke, tunggu aku di sana. Setelah Liu menutup telepon, dia mengirim kedua wanita cantik itu ke ruang kelas dengan sangat dekat, dan kemudian pergi ke toilet lagi. Pada saat saya tiba di luar gerbang utama sekolah, lebih dari setengah jam telah berlalu. Sebuah Rolls-Royce yang diperpanjang diparkir di luar pintu masuk utama. Dian Sun tampaknya sudah lama mengetahui aturan Liu. Mobil mewah yang luar biasa seperti itu tidak diparkir di alun-alun kecil. Ketika Liu berjalan keluar dari pintu masuk utama HKUST, Dian Sun segera membuka pintu dan menyapanya. Tuan Liu, Sun tua, sekali lagi saya meminta maaf kepada Anda, dan dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Anda atas nama putra saya. Sun Dian pertama-tama membungkuk kepada Liu, wajahnya penuh ketulusan. Tidak perlu, putramu tidak akan mati. Liu berkata sambil tersenyum, tapi Liu Sun mendapatkan lebih dari 500 orang dan menambahkan 6 senjata untuk berurusan denganku. Insiden ini sangat membuatku takut. Saat Tuan Liu mengajukan penawaran, selama saya bisa mendapatkannya, saya pasti tidak akan membuat tawaran balasan. Dian Sun, sebagai bos dunia bawah, cukup heroik saat ini. Sangat baik. Ah, apakah aku menginginkan semua kekayaanmu? Tidak masalah, selama Tuan Liu menyembuhkan putra saya akan memberikan semua harta saya dengan kedua tangan. Liu melihat dalam-dalam Dian Sun, yang berasal dari keluarga Sun Star di kota Center. Saat ini, wajah Sun tua masih penuh ketulusan. Dia mengatakan bahwa dia tidak merasa tertekan ketika dia memberikan semua harta keluarganya. Kamu baik-baik saja. Liu melangkah ke dalam Rolls-Royce, ayo, bawa aku untuk melihat bagaimana keadaan putramu sekarang. Oke. Dian Sun juga bergegas masuk ke dalam mobil. Setelah itu, Rolls-Royce yang diperpanjang segera meninggalkan Universitas Sains dan Teknologi Center. Di sebelah selatan kota Center, dekat Kabupaten Teng, ada sebuah tempat bernama Cherry Blossom Club. Ini adalah clubhouse pribadi dengan layanan lengkap. Di seluruh kota Center, hanya orang-orang kelas atas yang benar-benar memiliki keanggotaan clubhouse pribadi ini. Liu Sun membawa Liu ke sini. Pintu masuk utama Cherry Blossom Hall terlihat sangat sederhana dan memiliki nuansa kuil Jepang, juga terdapat plakat batu bertuliskan bahasa Jepang di depan pintu. Setelah mobil melaju, itu menunjukkan perasaan indah dari paviliun, jembatan dan air yang mengalir. Aula pribadi bergaya Jepang ini juga milikmu. Liu bertanya dengan nada datar, melihat pemandangan di luar jendela. Dian Sun menjawab dengan cepat, ini memang industri saya, dan saya juga mengundang tim Jepang asli untuk mengelolanya. Oke, saya ingin di sini, kata Liu. Oke, tidak masalah. Jawaban Dian Sun tidak ragu sama sekali, tetapi ada sedikit fluktuasi di matanya. Mobil melaju langsung ke gedung bambu berlantai 2 di bagian terdalam klub Sakura. Bahkan, bangunan bambu seperti itu bisa dilihat di mana-mana di seluruh clubhouse. Bahkan ada banyak pelayan dengan kimono Jepang, membawa piring buah atau lainnya. Persediaan. Berjalan-jalan. Setelah keluar dari mobil, Dian Sun membawa Liu ke gedung bambu. Di sebuah ruangan besar di lantai 2, Mark Liu Sun berbaring telentang di atas tikar tatami seperti orang mati. Di sampingnya, ada 2 orang berlutut. Gadis kimono. Ketika Liu masuk, Dian Sun melambaikan tangannya, dan kedua gadis berkimono itu segera bangkit, membungkuk ke belakang dan pergi. Tuan Liu, menyusahkanmu. Anakku. Sun Dian jelas sangat cemas, berharap Liu akan segera menyembuhkan putranya. Tetapi Liu melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, saya menyebabkan putra Anda menjadi seperti ini sekarang. Saya ingin merawatnya sampai penyakitnya sembuh. Sekarang saya akan melakukan apa yang saya katakan. Saya tidak tertarik dengan apa yang saya katakan. Semua milik keluargamu. Saya hanya ingin klub bunga Sakura ini, Anda segera menelepon seseorang, saya ingin mengubah kepemilikan tempat ini menjadi milik saya dalam waktu 1 jam. Ini. Dian Sun ragu-ragu untuk pertama kalinya. Apakah Anda malu? Tidak, itu tidak memalukan, saya akan segera melakukannya, Tuan Liu tunggu sebentar.
Dian Sun berbalik dan meninggalkan ruangan. Liu berjalan ke jendela, duduk di ambang jendela yang lebar, menatapnya, dan mengangkat cibiran mengejek di sudut mulutnya. Dian Sun, aku mengingatkanmu saat terakhir kali kita bertemu, jangan main-main denganku, tapi kau tampaknya tidak taat. Ketika Liu mengucapkan kata-kata ini, di bangunan bambu lain di aula peluang, seorang wanita berkimono membanting cangkir teh ke tanah. Wanita itu memegang telepon di tangannya dan berkata dengan nada yang hampir menderu. Dian Sun, jangan pernah memikirkannya. Aku bekerja sama denganmu untuk membunuh Liu, tetapi klub Sakura ini milikku, dan itu tidak boleh ditransfer. Atas nama orang mati. Turun. Pada saat ini, Dian Sun berada di bawah bangunan bambu Liu, dia memegang ponselnya dan berkata dengan nada berat, premis kerjasama adalah bahwa putraku harus sembuh dulu, Nona Yun Mei, saya akan mengambil kerjasama ini dengan Anda. Saya telah menunjukkan cukup ketulusan, saya harap Anda akan menunjukkan ketulusan juga. Bagaimana dengan memberikan tempat ini kepada Liu? Selama saya membunuhnya, dengan hubungan dan kemampuan saya akan mengembalikan kepemilikan tempat ini kepada Anda dalam beberapa jam. Bersambung.